Tapi kita belajar dulu masa klasik sejarah kota Surabuga. Ini prasasti. Nanti kita switch ya, nanti bergantian. Ya sebelumnya saya kenalkan dulu profil dari Museum Surabuga ini adalah museum yang itu 273 tahun. Jadi ngeri banget. Dan bayangin teman-teman ya, kota kita yang setua itu, ya, ternyata memiliki banyak segudang ilmu yang salah satunya nanti bisa kita pelajari. Buktinya apa? Buktinya dengan adanya prasasti ini pun ini salah satu teknologi canggih pada masa ini. Nah, di sini kemudian disebutkan adanya Madiyah pada tengah hari, yang bermakna siang hari juga. Dimana ketika itu prasasti ini memang dituliskan ketika terang benderang, karena memang ketika itu kan belum ada teknologi listrik ya, jadi tidak mungkin di malam hari. Pemberian prasasti ini tidak mungkin di malam hari. Di bait ketiga, di situ disebutkan dari beliau dari agama untuk kebangkitan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan Yang Maha Tinggi, telah menganugerahkan sebidang tanah atau taman untuk kebahagiaan kepada mereka. Kepada siapa? Yaitu desa Halamisa yang terletak di wilayah Trigaminama. Jadi isi prasasti-nya itu. Jadi dari agama untuk kebangkitan kepada Tuhan Yang Maha Tinggi telah menganugerahkan sebidang tanah atau taman untuk memberikan dibuat atau diukir sebuah tulisan. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada ukiran. Nah, ukiran ini kemudian yang kita namakan sebagai prasasti. Nah, prasasti ini mempunyai dua nama. Nama yang pertama adalah prasasti Kumbungan. Nama kedua adalah prasasti Hamba. Prasasti punya dua nama. Nama yang pertama, jadi prasasti itu umum dinamakan sesuai dengan tempat di mana dia ditemukan. Ya. Jadi karena prasasti ini saat ini berada di wilayah Dukuh Kumbungan.
dia adalah tempat atau bangunan suci yang digunakan sebagai tempat beribadah dan juga digunakan selain itu fungsinya sebagai makam raja. Makam yang dimaksud di sini adalah bukan makam seperti kuburan bisa bukan, tapi untuk meletakkan aku para penguasa yang tertinggi pada masa kerajaan tersebut. Nah, berbicara tentang bangunan candi, kita itu memiliki 3 bagian dalam candi. Candi itu memiliki bagian paling bawah namanya kaki candi. Istilah lainnya adalah burloka. Atau burloka namanya apa? Burloka adalah bagian yang memanifestasikan bahwa tempat tinggalnya para manusia dan para itu yang masih belum bisa atau masih erat sifat-sifat keduniawian atau sifat-sifat yang penuh dengan nafsu, yaitu dunia yang paling rendah seperti itu. Dan komponen-komponen candi ini merupakan bagian dari termasuk kaki candi dan sudut-sudut candi seperti itu. Bagian ini. Karena kalau kita belajar di sini, kalau kita belum mempelajari bagian candi, kita akan bingung. Karena di sini koleksinya itu seperti puzzle. Kalau kita tidak berimajinasi secara utuh, nanti akan sulit untuk menangkap informasi semua. Dan di sini ada yang namanya tubuh candi. Tubuh candi dinamakan Burfaloka. Burfaloka adalah tempat tinggal manusia, namun manusia tersebut sudah bisa meninggalkan sifat-sifat nafsu dunia, di mana di situ tempat pertengahan yang cukup sudah bersama, dia sudah bisa meninggalkan sifat-sifat. Nah, di sini di dalam candi, khususnya candi itu biasanya terletak di dalamnya, di dalam ruangan itu ada yoni. Di sini teman-teman sudah melihat yoni? Sudah jelaskan ada yoni ya. Nah, yoni itu biasanya berpasangan dengan lingga. Tahu lingga? Lingga itu antara lingga dan yoni itu harmonisasinya itu berupa kesuburan. Sedangkan untuk fungsinya yoni merupakan perwujudan dari Dewi Parvati atau Dewi